Ya sekarang saya mau tunjukkan seberapa parah kondisinya Alvin Lim. Ya, ini ada selangnya. Ini bekas infeksi kemarin jadi merah-merah. Jadi ini benar-benar ya bukan bohong-bohong. Selangnya nyambung ke mesin, dicuci di mesin, dibalikin lagi. Ini kakinya udah bengkak ya. Ini kalau dipencet nih, ini nggak balik lagi. Ini tadi pagi aja udah mau muntah-muntah. Setiap hari nafasnya sesek. Kemarin dicek HB-nya 6. Apalagi kemarin ada penyidik dari Barreskrim ya sampai 6 orang. Bawa dokter sendiri, bawa perawat sendiri, meriksa sendiri karena nggak percaya kalau Alvin Lim itu benar-benar sakit gitu. Memaksakan untuk meriksa Alvin Lim gitu. Tensinya udah tinggi-tinggi terus kalian mau maksain BAP bagaimana? Mau di rumah sakit mau begini sambil cuci darah kah gitu? Pak Kapolri itu kalau ada apa-apa, ya kan, yang ngebersihin itu tukang bersihnya, sapunya itu Sambo. Akhirnya Sambo ngontek saya, bilang bahwa sudah diberesin nanti sama dia. Ketika berita itu saya viralin, Mas, di situ, ya kan, dia marah Sambo. Bener nggak sih Bapak itu bandar judi? Oh, belak-belakan ya gitu? Saya belak-belakan, saya tanya. Ada ancaman juga di situ, dia bilang kamu kalau sebut-sebut nama saya, ya kan, saya nih kalau saya nanti jahat, bisa aja kamu hilang nyawa. 303 ini sama kasus Sambo ini terlalu panas, Mas. Mereka mau shifting perhatian. Cuma satu hal, mungkin mereka nggak nyangka korbannya bakal segini besar. Iwan Bule ini, ya kan, sebenarnya dia sudah tahu itu kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Jadi udah ada surat. Nah, itu tembusannya ke ketua PSSI dan ke ke Kapolda Jawa Timur. Ini wajib diperiksa itu ketum PSSI sama Kapolda Jawa Timur, si Niko Afinta. Karena mereka masuk dalam konsorsium 303, Mas. Kita heran bagaimana seseorang yang anaknya meninggal, dia kok kayak fine-fine aja gitu loh. Kalau ada proses polisi yang janggal, mafianya bermain, selalu dua hal terlibat. Apakah uang atau pejabat? Saya melihat, kira-kira jenderal mana yang patut kita duga. Jadi kasus Vina ini nggak mungkin bisa seperti itu kalau nggak ada orang kuatnya. Sampai ini sudah viral setengah mati, yang diperiksa sama Propam, itu hanya Ibtu Rudiana yang masuk ke berita. Yang lain kemana? Berani nggak Propam mengecek seorang jenderal? Kalau dia nggak berani, ya wassalam. Mau Jokowi ngomong gimana, nggak akan diperiksa itu. Benteng terakhir itu adalah ada di Hakim. Wakil Ketua MA yang namanya Sunarto, bahwa dia tahu ada mafia hukum di situ, mafia kasus, tapi dia nggak bisa benahi. Ya, orang ngebunuh atau orang menganiaya nggak perlu ada saksi. Atau misalnya orang memperkosa, ya kan di kamar berdua doang. Masa panggil orang rame-rame mau memperkosa? Kan lucu hakim yang kayak begitu. Itu udah jelas lah. Alasan doang karena ya dugaan saya terima suap. Karena kalau nggak ada suap, nggak mungkin hakim mau lepasin, Mas. Hakim dikasih berapa? 8 miliar, Mas. Yang ngasih siapa? Yang ngasih ya dari klien, lewat orangnya dia. Ya, hukum di Indonesia ini benar-benar berantakan karena hasil buahnya yang kita lihat buahnya ini, orang yang jelas-jelas menurut kita harusnya masuk bebas. Sedangkan orang yang harusnya nggak ditahan, dipenjarain. Kan kita udah tahu 3 hal yang bisa melepaskan orang. Uang, kekuasaan, sama no viral no justice. Antara hakim, jaksa, dan kepolisian, kalau kita bicara peringkat, siapa di atas? Kalau menurut saya paling bobrok itu ya pasti kepolisian, Mas.
backing kasus korupsi 271 triliun Harvey Mois. RBT itu kuat, Mas. Di kepolisian, di kejaksaan itu RBT itu raja kecil loh. Jadi ada crash series yang mau jadi 9 naga. Tentang Harvey Mois di sini, ketika saya bilang dia ikut menikmati, Sandra Dewi terlibat pencucian uang pasif. Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Ini ada istilahnya, kalau mafia itu ada bandarnya. Ngeri juga ya. Dari kasus Timah ini bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi. Ada artis-artis lain, dia titipin ke artis-artis ke sini kan. Artis besar nih? Iya. Kalau suami kita koruptor atau punya hasil kejahatan dilimpahkan ke istri, istri juga bisa kena walaupun dia nggak tahu. Yasona sebut Alvin Lim orang gila, bilang Ferdy Sambo tak dilapas. Iya, kalau saya gila, dia lebih gila. Selama di Salemba nggak pernah ketemu Ferdy Sambo? Nggak pernah. Okay. Saya tanya sama Formennya Tipikor, gimana? Kamu lihat nggak Ferdy Sambo? Enggak, itu terdaftar doang. Orangnya di rumah. Sambo ini saya berani taruhan 1001%, nggak mungkin dia masuk, karena dia punya duit. Iya, ini satu-satunya napi, sangat VIP, yang membeli 3 kamar dengan harga 1,5 miliar. Yang paling parah, pelanggaran HAM di situ. Hampir tiap hari ada yang mati, di penjara, kagak ada yang ngurus. Bapaknya pendeta, anaknya pendeta nih. Nah, anaknya ini bikin sebuah perusahaan, tidak punya izin menghimpun dana masyarakat. Dia himpun dana masyarakat. Dia bawalah orang-orang masuk ratusan miliar, Mas. Gereja ini diduga ya, ada uang sekitar 100-an miliar lebih masuk ke Indosuria. Dia ini menggunakan modus agama untuk mendapatkan persembahan dan uangnya dia salah gunakan. Persembahan dan perpuluhan itu semacam memaksa dan mengancam. Dari pendeta ini khotbah, dia bilang kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu menipu Tuhan, kamu akan kena kutuk. Oknum pendeta ini adalah oknum pendeta kaya. Rumahnya di Intercon gede, mobilnya juga bagus, sedangkan jemaatnya 70% lebih itu miskin. Oknum gereja ya pendeta kebal hukum dan menjadikan aparat hukum itu seolah-olah hansipnya dia. Gimana tuh bayarannya? Brimob itu jagain kantor-kantor dia. Oh, situ udah ada. Waduh! Ini polisi kok nggak ngapa-ngapain ya? Ada sebentar orang kabur. Orang kabur ini. Preman ini sering menyerobot lahan orang. Mereka ada pasukan preman di dalam gedung tersebut. Tak suruh dia keluar, kagak mau. Minta 500 juta. Sama preman-preman itu dari atas langsung disiram jerigen bensin. Saya marah, anak saya kesiram bensin, anak saya udah mau dibakar. Belasan polisi diem juga nonton doang. Si preman ini diduga punya backingan. Si preman itu bawa oknum polisi, kombes. Mahfud itu adalah pembantu. Dia teriak-teriak, itu kotor, itu bau, itu banyak sampah, banyak tai, banyak oknum. Kok lu kagak bersihin? Mahfud ini pengetahuan umum udah 1000 di segudang nih, tapi hati terhadap masyarakat nol besar. Lebih mencari ambisi dia sebagai politik. Ini profesor kayaknya agak linglung. Investasi bodong datang ke kantor dia tidak pernah satu kali pun diterima. Ini yang mau maksulin presiden dibuka, diajarin caranya. Sama aja muka presiden dia kencingin di depan dia. Kalau saya presiden gue gampar, Pak. Diajak ngobrol udah talar-talar. Rambutnya aja saya pegang begini aja, itu bisa lepas rambutnya, udah penumpukan racun kan. Masa udah sakit secara fisik kayak gitu masih disiksa lagi secara mental? Apakah ini ada dugaan konspirasi pembunuhan Alvin Lim secara diam-diam? Ada orang yang mau membunuh papi aku di penjara. Pengen dia biar mati perlahan-lahan. Kalau nggak segera dibantu ini 1-2 minggu lagi bisa lewat. Aku nggak rela lah, masa papi aku meninggal di tangan oknum. Seolah-olah belum cukup gitu dengan Alvin Lim masuk. Ini nggak cukup bungkamnya, orangnya harus mati. Harus mati. Iya. Emang setan semua itu. Disempet di foto-foto, papi aku lagi di dalam. Ada suruhan buat si orang itu, katanya orang suruh itu narapidana apa-apain. juga? Iya, Mantau. Setidaknya ada hati nurani lah. Ini sebenarnya udah termasuk pelanggaran HAM juga. Karena saat ini orang udah sakit parah, tapi masih ditekan buat pemeriksaan. Saya dengar pakai kuping saya sendiri. Itu dokter dari lapas, dia telepon ke dokter rumah sakit ini yang lagi cuci darah. Dibilang minta tolong keluarkan surat sehat. Mungkin dari lapas mungkin ada tekanan juga sampai dokternya bilang kayak begitu. Sampai dokternya aja bilang, ini gimana saya bisa keluarin surat sehat, kan pasiennya sakit, lagi dirawat.
Dokternya sendiri dalam pemeriksaannya dia bilang nafas 30 kali per menit, dyspnea, artinya sesak napas. Tapi herannya saya, dokter Bareskrim tulis di situ, memang sakit ada perlukaan, tapi tidak menghalangi untuk dijalankan pemeriksaan. Loh. Waktu itu mereka sampai masuk ke kamar rawat, jadi Alvin Lim batuk-batuk, muntah-muntah, duduk di ranjang bawa laptop. Penyidiknya nanya sendiri, jawab sendiri, ngetik sendiri, tanda tangan sendiri. Loh, tahu-tahu dimuncul di media katanya Alvin Lim udah tanda tangan. Nggak tahu nih, ini perlu diusut ini apa tanda tangannya dipalsuin apa gimana? Kalau polisi bilang di sini udah tanda tangan berita acara penolakan, tidak ada pemaksaan, ya kita juga ada saksi, ada bukti rekamannya kok.